Perjalanan mereka menuju Grand Final Cayo Dai Cilik 2026 tidaklah mudah. Mereka datang dari berbagai daerah, membawa doa dan dukungan penuh dari keluarga tercinta. Latihan demi latihan mereka lewati dengan sungguh-sungguh penuh semangat untuk menyampaikan pesan kebaikan. Dan kini, saatnya mereka melangkah penuh percaya diri menuju panggung Grand Final. Inilah 12 finalis terbaik Cayo Dai Cilik 2026. Bikulil anbiya ya man fi qalbika rahmatul linnas ya man alafta quluban bil islam ya habibi ya syafi'i ya rasulullah bi ummi wa bi padaitu ka sayyidi salatu wassalam alaika ya nabi bil iman ya man bijamalika lam tal ihsan ya man nawarta qulubana bil Qur'an ya habibi ya syafi'i ya rasulullah bi ummi wa bi daitu ka sayyidi salatu wassalam alaika ya nabi di sini semuanya semangat ya. Sahabat, perkenalkan kakak namanya Kavia. Dan Kavia hari ini semangat sekali dan senang sekali karena kita akan menyaksikan Grand Final Cayo Dai Cilik. Sebelum itu Kavia mau kenalan dulu ya sama juri-juri kita hari ini.
bacakan ya aturan untuk grand final hari ini. Yang pertama, nanti para finalis akan Kavia panggil untuk berada di depan sini. Dan nanti di depan sudah ada 3 tema yang akan kita undi secara live di sini ya. Jadi nanti peserta akan berdakwah dengan tema yang sudah terpilih di TV Plasma. Oke, semuanya sudah siap? Oke, langsung saja ini dia peserta pertama yang sudah diundi oleh tim RTV Cayo. Oke, peserta pertamanya adalah mana suaranya yang dari Depok? Wah, ini dia Naura Askadina. Silakan. Wow, Naura, gimana perasaannya? Happy banget Kak. Wow, semoga happy kamu ini bisa berbuah baik ya lewat dakwah kamu nanti ya. Kita akan undi temanya ya. Ya Kak. Stop. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa makan terasi. Perkenalkan saya Naura dan Lita. Kami siap untuk beraksi. Kami siap untuk beraksi. Bagaimana cara kita untuk menjadi anak soleh? Salah satu caranya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Apa makna di balik ayat itu? Yaitu ucapan terima kasih selain kepada Allah, yaitu kepada kedua orang tua kita. Catatan saja ketika tadi di awal mengatakan wa'ala alihi. Harusnya wa'ala alihi bukan wa'ala alihi. Paham ya? Tadi kedengarannya seperti itu. Kemudian untuk suratnya tadi namanya surat Luqman ya, bukan Al-Luqman ya. Peserta selanjutnya adalah Muhammad Nadirul Ashrafi. Di sebelah sini, mana pendukungnya Rofi? Duk. Wah, Rofi, gimana perasaan kamu nih? Pendukungnya banyak banget dan semangat banget loh. Jadi kamu harus semangat juga ya Rofi ya? Iya. Bener ya? Benar. Bilang semangat gitu dong. 1, 2, 3. Semangat. Wih, keren. Oke, Rofi, langsung aja kita acak temanya. Kita akan mulai dari sekarang. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Siapa di sini yang kalau Ramadan tiba puasanya full gak pernah buka? Ramadan adalah bulan diwajibkannya berpuasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
alaikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sahabat Rofi, saya punya lagu nih, dengerin ya. Tapi yang nyanyi teman saya. Dia itu pinter sekali nyanyi. Namanya Kan. Teman-teman mau ngedengerin gak? Kan nyanyikan. Oke. Tapi sebelum aku nyanyi, teman-teman jawab jujur ya. Lupa lagi. Jadi pelajar-pelajar yang jujur. Jadi pedagang-pedagang yang. Tadi saat Rofi mau menggunakan boneka, itu awalnya agak susah masuk tangannya nak ya? Iya. Agak susah masuk tangannya. Tapi Rofi berhasil tidak terlihat panik. Rofi berhasil bonekanya tidak jatuh atau jadi bermasalah. Rofi berhasil menyelesaikannya. Karena itu kita beri tepuk tangan yang keras lagi buat Rofi hari ini. Jakarta Utara, langsung aja kita panggilkan, beri tepuk tangan yang meriah ya sahabat. Ini dia Naila Fauzia Fazila. Boleh ke sini Naila. Wow, Naila apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kalau gitu langsung aja kita acak temanya. Dimulai dari sekarang. Stop. Menjadi anak yang soleh itu sangat menyenangkan loh. Percaya tidak? Anak yang soleh itu adalah anak yang rajin beribadah, patuh kepada orang tua dan guru, dan selalu suka menolong teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 8 yang berbunyi, "Wa wassaynal insana biwalidayhil husna." Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Naila Fauzia. Masya Allah. Seperti biasa Naila ini pembawaannya tenang juga dan fasih sekali ketika mengucapkan atau melantunkan ayat Al-Quran. Dan itu merupakan salah satu poin plus daripada Naila itu sendiri. Tepuk tangan dong buat Naila. Kita panggilkan peserta selanjutnya. Ini dia, ada Abdan Syarif. Wow. Mari kita acak-acak dari sekarang. Stop. Teman-teman, tahu nggak kenapa kita harus jujur? Karena ada perintah Nabi Muhammad bahwasannya ungkapkan kebenaran kendati pun menyakitkan. Qulil haqqa walau kana murran. Ingat kuat ini kalimat. Bila jujur disebut akhlak mulia, maka berdusta adalah akhlak tercela. Dan bila tercela, maka hidupmu akan hancur di dunia maupun setelahnya. Wih, keren Abdan. Tambahan satu aja nih Abdan. Kalau tadi pas Abdan tuh di tengah-tengah nih udah pada gak kondusif, tahan dulu apa yang mau Abdan sampaikan. Panggil dulu audiensnya. Teman-teman, Abdan ada yang mau disampaikan nih. Janji gak dengerin dulu? Janji. Lanjut lagi. Next, lebih oke lagi ya Dan ya. Insya Allah nilai juga bagus. Ini adalah peserta dari audisi online ya sahabat, yang berasal dari Kalimantan Timur. Ini dia, Adiba Syakila. Silakan Adiba. Wow, Adiba. Langsung saja, sudah siap? Kita mau pilih tema, siap?
teman-teman, mau tahu tidak bagaimana caranya agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha? Kita harus rajin sholat. Kenapa sholat? Karena sholat adalah kewajiban bagi seorang muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi kalau tidak salat dapat apa ya? Ya pastilah dapat dosa dan masuk neraka. Na'udzubillahi min Adiba dari Kalimantan Timur ya? Iya. Penyampaian dari Adiba tadi dari awal sampai akhir itu bagus sekali. Dan Adiba sangat tenang dan suaranya lantang. Dan itu merupakan poin plus untuk Adiba. Langsung saja ya sahabat, kita panggilkan peserta kita perwakilan dari wilayah Depok yaitu Najwa Nur Rizky. Oke, langsung kita acak-acak ya. Sudah siap? Jujur artinya mengatakan kebenaran sesuai dengan fakta yang ada. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Mungkin di awal tadi sedikit terlalu cepat ya, siapa Najwa? Ada beberapa lafaz yang kurang jelas. Contoh ketika Najwa tadi mengatakan wa ala alihi, itu terlalu cepat jadi kayak walihi kayak gitu. Itu di awal-awal bisa lebih santai lagi agar huruf-hurufnya jelas. Kemudian ketika membaca ayat tadi sudah bagus, cuman akan lebih sempurna lagi ketika huruf qaf dan kaf itu dibedakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu pakai kaf ma'as-shadiqin. Ini adalah saatnya kita untuk rehat sejenak dan menyaksikan performance Marawis dari MI PKP Jakarta Islamic School. Takhirul qalbi naqiyun takhirul lillah al-muqtafa saffi usalla alaihi sifatuhu subhana man sawwa huwa qudqati wa bibi wa dawatun najah ya Rasulullah ya Habiballah faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbah. Finalis selanjutnya yang sudah diundi oleh tim RTV yaitu Muhammad Fakih Abdurrahman. Wow, halo Fakih. Gimana kabarnya
ya Fakih? Alhamdulillah baik. Baik, Masya Allah. Oke lah, Fakih sudah siap untuk berdakwah di panggung Cayo? Sudah siap dong. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya Fakih. Kita akan acak tema yang akan kamu bawakan. Dari 3 tema, yaitu tema anak soleh, berani jujur, dan belajar puasa. Kira-kira Fakih mendapatkan tema apa ya hari ini? Langsung aja kita acak. Siapa di sini yang puasa? Tapi jam 10 pagi perutnya udah bunyi. Kruk. Tenang, kamu gak sendiri. Karena ada juga anak-anak hebat di zaman Nabi Muhammad SAW yang kayak kita. Namanya Hasan dan Husain. Waktu masih kecil, Hasan dan Husain belajar puasa seperti kita. Kadang kuat, kadang lapar, kadang pengen buka kulkas. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Belajar puasa itu seperti belajar naik sepeda. Jatuh, bangun, jatuh lagi. Lama-lama bisa ngebut. Yuk kita belajar puasa dengan senyum. Karena Allah selalu bersama orang-orang yang mau berusaha. Dari awal Fakih tampil dulu waktu menceritakan tentang Nabi Daud pakai ketapel gitu ya. Sampai turun bercerita storytelling. Dan hari ini Fakih berhasil untuk bawa lagi storytelling itu. Bagaimana mengajak teman-teman sesuai nih audiensnya anak-anak nih. Kamu tampil hari ini tuh buat siapa sih Fakih? Apakah buat guru? Apakah buat orang tua? Siapa yang bikin kamu, aku harus tampil sebaik-baiknya hari ini buat siapa? Buat orang tua juga. Soalnya umi saya tuh lagi sakit. Ada yang mau disampaikan doa anak buat ibunya, buat uminya? Terima kasih Umi udah support sampai di titik ini. Fakih doain biar Umi cepat sembuh, bisa beraktivitas lagi. Kaulah ibuku cinta. Ini adalah peserta dari Kota Bekasi. Mana suaranya Kota Bekasi? Wow, langsung saja kita panggilkan, inilah Askana Vina Alima dari Kota Bekasi. Askana. Pendukung Askana, mana nih suaranya? Wah, di sebelah situ. Askana, itu siapa sih, ibu guru atau mama? Ibu. Mama sudah siap Mbak Askana tampil? Oke, langsung aja kita acak ya. Teman-teman, siapa yang kalau puasa suka lapar dan haus? Siapa yang kalau berpuasa suka pengen cepet-cepet buka? Saat kita berpuasa, perut kita berkata, "Aku lapar." Namun hati kita menjawab, "Sabar, ini kan sedang berpuasa." Lalu perut kita menjawab lagi, "Ayo marah saja." Namun hati kita menjawab, "Tidak, anak soleh dan soleha harus bersabar." Nah, teman-teman, kalau kita memilih untuk mendengarkan hati dan menuruti perintah Allah, itulah saat kita belajar puasa yang sesungguhnya. Belajar puasa itu artinya belajar menahan lapar, belajar menahan haus, belajar tidak marah, dan belajar untuk menjadi anak yang berakhlak mulia. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Cuman mungkin satu aja tadi Askana. Ketika Askana tadi menyampaikan ayat,
sama artinya itu sebenarnya kurang tepat karena yang disampaikan itu ayat puasa, tapi yang yang harusnya disampaikan itu ayat puasa. Namun tadi Askanah menyampaikan ayat untuk menjaga lisan ya. Oke, langsung aja kita panggilkan peserta selanjutnya. Ini dari kota Kalimantan Selatan. Wow, kita langsung panggilkan aja ya. Ini adalah Ahmad Kasbi Muzaki. Kasbi, gimana perasaannya sampai di Jakarta? Senang dan bangga. Senang dan bangga. Tos dulu sama Kafia. Sudah siap untuk menjadi dai cilik Cayo? Insya Allah. Oke, langsung aja kita acak-acak temanya ya. Siap? Siap. Oke, kita acak-acak temanya dari sekarang. Jujur adalah sebuah sikap yang sangat mulia dan memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Teman-temanku, ayat di atas mengajarkan kita supaya kita berani jujur kapanpun dan dimanapun. Jujur itu memang kadang berat, apalagi kalau takut dimarahi. Tapi bohong itu bikin hati gelisah dan tidur pun jadi tidak nyenyak. Oke, kalau dari Kak Zaki, Hasbi saat menyampaikan dakwah menjadi seorang dai, layaknya menjadi seorang presenter. Ada audionya, ada suaranya, ada juga visualnya, wajahnya. Saat Hasbi suaranya udah bagus, jangan lupa ekspresinya nak. Penekanan ekspresi itu menekankan apa yang Hasbi ingin sampaikan ke teman-teman, ke audiens semua. Oke, langsung aja kita panggilkan. Ini dia Rizkia Anggarani Hanistri. Halo Rizkia. Wah, kamu bawa apa itu? Ini wayang buat peraga nanti. Ini ya, karena ada 3 tema ya, kamu menyiapkan 3 gitu ya. Iya. Wow, keren. Tapi tenang aja Rizkia, kamu cuma akan membawakan 1 tema yang akan kita ketahui setelah kita acak sekarang. Acak. Stop. Jujur adalah salah satu sifat mulia Nabi Muhammad SAW, yaitu asyidik. Yang artinya selalu benar dan jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang bersikap jujur. Dengan jujur, hati kita menjadi lebih tenang dan dipercaya oleh orang lain dan hidup kita menjadi lebih baik. Tadi mungkin waktu menyebutkan ayat sebenarnya sudah bagus. Cuman alangkah baiknya kalau disambung aja. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jangan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ya. Langsung aja disambung. Mungkin itu saja. Oh ya, satu lagi, ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bisa lebih diperjelas ya. Tadi terlalu cepat, jadi kayak sosalam gitu ya. Langsung aja kita saksikan peserta berikutnya. Ini dari Jakarta Utara. Jakarta Utara di sebelah sana pendukung-pendukungnya ya. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia Rizky Aldi Ramadan. Langsung kita acak sekarang. Stop. Ayah, sholat yuk. Tetapi ayahnya menolak. Udah sono, sholat sendiri aja, jangan ganggu.
Marwan pun melaksanakan sholat maghrib lalu membaca Al-Quran. Tiba-tiba Marwan menangis terseduh-seduh. Ayah pun kaget lalu segera menghampiri Marwan. Ada apa? Kenapa nangis? Tanya ayah. Marwan pun membacakan Quran surat Maryam ayat 45 bahwa orang yang tidak pernah beribadah akan menjadi temannya setan. Seketika tubuh ayah membeku dan menggigil hebat lalu menangis terisak-isak. Marwan pun mendekati ayah dan mengusap air mata ayahnya lalu berkata, "Salatlah wahai ayahku, aku takut azab Allah mengenaimu sedangkan aku tidak bisa menyelamatkanmu." Pada saat itu ayah hanya bisa mengangguk sambil menangis. Tadi Kak Zaki nggak kebayang dengan alat atau media yang kamu bawa itu mau dipakai buat apa gitu ya. Ternyata surprisingly menceritakan tentang pergi sholat. Yang biasanya para dai cilik menyampaikan dakwahnya untuk adik-adik, ternyata Kak Zaki kesentil juga loh. Ayah sholat, ayah yang benar gitu ya, Masya Allah. Sampai loh Ki, dengan vokal yang powerful, penyampaian yang jelas dan lugas. Apa yang ingin Rizky sampaikan itu tersampaikan, itu salah satu nilai plus sebagai presenter yang baik. Sekarang masih ada satu penampil lagi yang akan tampil di panggung Cayo. Apakah ini menjadi penutup yang luar biasa? Langsung saja kita panggilkan. Ini dari Jakarta Barat. Mana pendukungnya Jakarta Barat? Wow, inilah Aska Halimatus Sadia. Baik, langsung aja kita acak temanya sekarang. Stop. Saudara, puasa mengajarkan kita disiplin. Puasa mengajari kita jujur. Puasa mengajari kita sabar. Puasa mendidik kita supaya peka. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena nasi. Begini rasanya lapar. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena air. Begini rasanya haus. Ternyata nggak enak lapar. Ternyata nggak enak haus. Timbul kepekaan dalam diri kita. Hadis keutamaan puasa di bulan Ramadan. Man somma Ramadana imanan wahtisaban ghafirallahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosanya. Azka ketika menyampaikan tadi bagus ya, langsung ke inti karena mungkin waktunya sedikit. Kemudian tadi menyebutkan beberapa hadis ya. Iya. Hadis. Mungkin koreksi sedikit tentang hadisnya ketika menyampaikan soma tadi Ustadz dengarnya somma, harusnya soma, shotnya agak panjang. Kemudian ghufira lahu itu juga diperjelas ya. Tadi agak kurang jelas bilang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wow, sahabat, sebentar lagi juri akan berdiskusi sementara kita akan menonton penampilan dari Bianca Kirana. Kita kasih tepuk tangan untuk Bianca Kirana. Jadi seperti mereka agar aku berharga, bisa berbangga. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya, kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Kun anta tasdad jamala. La 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 la. La 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 la. Ku bahagia bukan menjadi dirinya, tapi apa adanya, hanya adanya. Kini diriku
jadi diriku sendiri. Ku rasa ini happy, yaitu pasti. Bukan karena harta, kau kan jadi berharga. Hati yang mulia hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta, kau kan jadi berharga. Hati yang mulia, itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Jadi diriku semampuku, bukan jadi dirinya. Jadi diriku, inilah aku, tidak kenal dirinya. Jadi diriku, inilah aku, bukan jadi dirinya. Jadi diriku, inilah aku, tidak kenal dirinya. Bukan karena harta, kau kan jadi berharga. Hati yang mulia hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta, kau kan jadi berharga. Hati yang mulia, itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Kun anta tastajamalah. Wow, sahabat, kembali lagi di Cayo Cerita Anak Indonesia. Wow, sahabat, Kavia di sini udah merinding disco karena Kavia yang deg-degan ya. Kira-kira siapa sih yang hari ini bisa meraih juara 1, 2, dan 3 di Grand Final Dai Cilik Cayo? Siapa ya? Penasaran? Penasaran? Coba Kavia absen dulu. Mana pendukungnya? Naura! Wah, di sebelah situ. Suaranya kurang ya kayaknya ya. Pendukung Naura. Oke. Pendukung Rizkia. Wah. Pendukung Naila mana? Wow. Ada lagi pendukung. Siapa nih? Siapa? Rofi. Keren, mendukung Rofi luar biasa ya. Coba pendukung yang lain kita sama-sama kasih semangat ya. 1, 2, 3. Wow, luar biasa ya. Alhamdulillah sahabat, alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman. Ke-12 finalis hari ini sudah selesai berdakwah di panggung Cayo Dai Cilik. Dan semuanya sangat bagus ya, bahkan Kavia di sini aja sampai merinding. Dan kayaknya tadi waktu Kavia ngintip waktu penjurian, juri juga pada bingung ya, juri ya. Karena semuanya bagus-bagus. Tapi kompetisi tetaplah kompetisi sahabat. Hari ini kita akan menentukan ketiga juara 1, 2, dan 3 yang akan menjadi Cayo Dai Cilik. Baiklah, sekarang saatnya kita mengumumkan pemenang Cayo Dai Cilik 2026. Juara ketiganya adalah Adiba Syakila dari Kalimantan Timur. Tepuk tangan buat Adiba Syakila. Wow, selamat Adiba. Jauh-jauh dari Kalimantan akhirnya menjadi juara. Luar biasa.
mempersembahkan ke juara berapa? 2. Dan yang menjadi juara 2 di Cahyo Dai Cilik adalah Naila Fauzia Fazila dari Jakarta Utara. Wow, selamat Naila, luar biasa. Pendukung Naila, mana suaranya? Wow. Dan telah sampailah kita ke juara yang paling ditunggu-tunggu. Ini dia juara 1, pemenang Dai Cilik Cahyo 2026. Muhammad Fakih Abdul Rahman dari Jakarta Barat. Dan yang belum berhasil tidak apa-apa ya, jangan berkecil hati karena kalian udah jadi juara ya sahabat ya. Sahabat, sekali lagi selamat untuk ke-12 Dai Cilik RTV karena kalian sudah berhasil menjadi Dai Cilik di RTV. Dan tentunya jangan lupa ya untuk saksikan mereka di Kultim sebelum kalian berbuka puasa. Dan jangan lupa juga untuk saksikan terus Cahyo Cerita Anak Indonesia. Sampai jumpa sahabat, sampai ketemu di Cahyo Dai